Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, sekali lagi puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa berjumpa lagi dalam kajian subuh online KSO yang ke-139. Insya Allah pada pagi hari ini akan dibahas mengenai rahasia lautan di dalam Al-Quran. Dari kurang lebih 6.236 ayat di dalam Al-Quran, itu ada kurang lebih 40 atau lebih ayat-ayat tentang lautan. Padahal di padang pasir, di lokasi di mana Al-Quran diturunkan itu jauh dari lautan. Jadi nanti akan diuraikan oleh Yang Mulia Ustadz Agus Jamil, yang beliau adalah dosen dari UIN Jakarta, yang sebelumnya pernah di Brunei atau di Malaysia, Pak Agus ya? Di Brunei, Pak. Oh, di Brunei Darussalam, yang mungkin di sana di ini kali ya, Pak, terjadi tengah laut, sering terjadi tengah laut, atau memang backgroundnya tentang banyak berkecimpung di laut, sehingga beliau mengupas rahasia-rahasia laut di dalam Al-Quran. Sebelum dimulai, seperti biasa, nanti kita bacakan sari tilawah yang akan dibacakan oleh rekan kami, Ibu Yulia Nuraini. Dan mungkin komunitas ini para alumni dari SMA 3 dan SMP 3 Malang rata-rata mayoritasnya, dan tapi juga terbuka juga untuk teman-teman rekan-rekan dari masing-masing. Jadi pesertanya memang rata-rata seumuran kami, Pak. Pak Ustadz. Mungkin itu aja. Silahkan Mbak Yulia. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'ama mata'an lakum walisayyaratin wa hurrama alaikum saydul barri ma dumtum hurum. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Ja'alallahul ka'batal baital harama qiyamal linnas was-sahrul harama wal hadya wal qalaid. Dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa annallaha bikulli syai'in alim. Terjemahan surat Al-Maidah ayat 96 dan 97, yang artinya, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan atau yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan
dan diharamkan atasmu, atau menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu, sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia bagi manusia. Dan demikian pula pada bulan haram, Hadya, Qolaid, Allah menjadikan yang demikian itu agar kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Shadaqallahul Adzim. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Demikian pembacaan surat Al-Maidah dan sari tilawahnya. Saya kembalikan kepada Mas Amor. Alhamdulillah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari ayat-ayat suci yang telah dibacakan oleh Mbak Yulia, dan kita mendapat rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mungkin sedikit saja bahwa Pak Ustadz Agus Jamil ini juga mengarang buku. Jadi pagi ini kita akan mendengarkan, ini adalah kajian dari salah satu buku beliau yang berjudul juga hampir sama dengan judul pagi ini, yaitu Rahasia Lautan dalam Al-Quran. Jadi bagi teman-teman yang berminat mungkin bisa tersedia di marketplace atau di buku terdekat, ya, toko buku terdekat untuk lebih lengkapnya. Mungkin demikian informasinya. Silakan Pak Ustadz, kita mulai pagi ini. Monggo waktunya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fi khalqi man yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Amor, Bu Yulia, Pak Hendri, dan Bapak-Bapak sekalian, para jamaah subuh online dari mantan SMA 3 Malang ya. Yeah. Mungkin ada di Malang, mungkin ada di mana-mana yang saya hormati, yang saya muliakan. Berbahagia sekali saya bisa bergabung di sini pada pagi hari ini. Saya juga alumni SMA 3, Pak. Sama ini kita. Cuma beda tempat aja. Angkatan 80 juga saya, alhamdulillah. SMA 3 Makassar, tapi SMA 3 Makassar. Dan tadi sudah diperkenalkan sedikit tentang buku saya yang kebetulan judulnya sama. Itu saya nggak tahu apakah masih ada, tapi bisa dicek dulu, ada di Gramedia, ada bisa di Google sekarang. Barangkali kalau nggak salah malah ada yang sudah mendigitalkan gitu ya. Ya monggo saja, enggak apa. Tapi buku saya ada beberapa. Yang utama adalah buku Al-Quran dan Lautan. Al-Quran dan Lautan itu buku induknya yang diterbitkan Ar-Razi Mizan Bandung tahun 2004 gitu. Nah, buku-buku lain seputar Al-Quran ada mengenai ayat-ayat laut, mengenai batas dua laut, kemudian pergeseran paradigma ke laut, dan beberapa buku lagi. Alhamdulillah. Untuk perkenalan, barangkali tadi sudah disebutkan, saya memang
di laut pada waktu bekerja beberapa sebagai geoscientist, eksplorasionis di Brunei. Saya 18 tahun, ya. Sering ke laut juga, tetapi saya sebetulnya waktu di Brunei saya kerja di kantor Perdana Menteri Brunei dan di Kementerian Energi, kemudian di National Petroleum Brunei Darussalam. Dan sebelumnya di Caltech saya di lepas pantai Sumatera Barat, jadi di kepulauan di Lautan Hindia, di kepulauan Nias, gitu, Nias, Simelu, gitu. Jadi itulah sedikit persentuhan saya dengan laut. Alhamdulillah dari melihat itu, tapi sebetulnya ada lebih dari itu sekitar tahun 2000-an, ya 2000-an, mulai tahun 90 sampai tahun 2000. Tapi tahun 84 itu pertama kali saya menemukan satu ayat, yaitu membaca satu ayat yang kemudian memicu saya untuk sangat antusias mengumpulkan dan membahas mengenai Al-Quran dan lautan, yaitu satu ayat di dalam Al-Quran di surat As-Sur, ya, surat As-Sur ayat yang ke-6, surat As-Sur ayat ke-6. Di situ disebutkan, dan ini cukup menggoda pikiran gitu ya, pada waktu terjemahan dari Departemen Agama bunyinya begini, ya, dari surat wal bahri masjur, ya, wal bahri masjur, pendek saja, dan terjemahannya demi lautan yang di dalam tanahnya ada api, gitu. Di dalam lautan yang di dalam tanahnya ada api. Tetapi dalam terjemahan bahasa Inggris ternyata bermacam-macam, ada yang bergejolak, ada yang meluap, ada yang dia bergejolak seperti api, gitu. Itu macam-macam itunya. Tetapi masjur sendiri artinya memancar, gitu ya, seperti api. Apa ada apinya, gitu. Nah, ini menggoda saya sekali. Tahun 84 waktu itu masih mahasiswa. Kebetulan saya juga sedang membaca buku. Waktu itu adalah buku dari Jafar Andel tentang di laut dalam itu ternyata ditemukan titik-titik panas, gitu, titik-titik panas di lautan Pasifik dan itu temperaturnya sampai dengan 200 ke 400 derajat Celcius. Tapi di kedalaman laut 2.500 meter. Wah, jadi itu satu kanan yang disebut sebagai black smokers atau nah ini kebetulan kalau laut sudah dalam sekali itu gelap gulita abadi. Seperti gambar saya di belakang ini adalah dasar laut. Dan yang di pinggir sini ini adalah binatang dasar laut, ya, ada di dasar laut. Pada kedalaman laut yang sangat gelap, sangat dalam, itu gelap gulita abadi, dan situasinya sangat berat, temperaturnya sangat dingin, ya, 4 derajat, dan tekanannya amat sangat tinggi, sehingga kemarin kita lihat ada kapal Nanggala itu baru turun 300 meter saja, bukan kilometer, 100 meter saja. Kapal itu kemudian seperti kaleng Coca-Cola gitu ya, jadi lunak gitu karena tekanan yang begitu besar. Dulu waktu di Pulau Nias itu juga kita menarik satu alat, ya, yang di belakang kapal seismik itu, kapal untuk mencari merekam data lapisan permukaan, lapisan bawah tanah untuk mencari minyak. Itu alat kita itu jatuh gitu, dan ketika jatuh itu masih terikat dengan talinya gitu. Pada kedalaman 500 meter itu alat yang seperti botol oksigen untuk pernapasan itu itu ketika diangkat itu sudah meleot gitu, sudah hancur, seperti kalau kita ngeremes botol Coca-Cola itu. Jadi memang situasi kondisi yang begitu berat. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan share slide, mudah-mudahan ada waktu cukup. Ini beberapa slide, mungkin nanti kelebihan, tidak apa-apa, tapi saya sudah bagikan itunya, slide-nya. Ke Pak Endri nanti di PDF untuk bisa dibaca. Saya mau share screen. Nun sewu, saya sampai jam berapa ya Pak Amor?
biasanya Biasanya jam jam 6:30 ya. Iya. Oke, 6:30. Baik, nanti saya diingatkan saja kalau kebablasan. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, sekali Mas Agus semangat. kira-kira longgar ya? Saya alhamdulillah longgar. Nanti baru keluar jam 9, jam 10, jadi masih oke. Oke, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, para jamaah subuh di alumni SMA 3 Malang. Judul saya Al-Quran Menyebar Rahsia Lautan. Ini usulnya Mas Endri sama dengan judul buku ya. Oke. Ini salah satu buku saya. Saya nggak tahu, ini dari Mizan kalau ini apa masih ada atau tidak karena sudah tahun 2012 ya, sudah agak lama. Kalau yang Al-Quran dan Lautan itu tahun 2004 ya, persis 1 hari sebelum tsunami launchingnya. Baik, oh ya tadi saya belum menyebutkan setelah saya pamit undur dari dunia industri migas, saya diajak untuk mengembangkan ini teknik pertambangan Fakultas Sains Teknologi di UIN Syarif Hidayatullah. Jadi pada waktu itu baru mulai, sekarang sudah meluluskan beberapa Fakultas Sains Teknologi teknik pertambangan. Teknik pertambangan saya sudah sejak 2018 alhamdulillah ikut mengajar di fakultas ini. Dan salah satu mata kuliah yang saya ajar adalah tentang Islam dan ilmu pengetahuan, mata kuliah wajib. Jadi saya juga mengajar temporer, apa namanya istilahnya, undangan lah gitu setiap tahun di PTIQ ya, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran pasca sarjananya. Baik, jadi ini saya mulai dulu dari planet kita yang namanya Bumi ini. Planet kita ini kalau dilingkupi oleh air ya, buminya itu biru gitu. Kalau sehingga di antara planet-planet lain di tata surya kita itu planet kita itu spesifiknya khasnya itu adalah biru. Jadi dipanggil sebagai blue planet. Kalau kayak Mars itu planet merah begitu ya. Dan hanya bumi inilah yang punya air, punya air. Dilingkupi oleh air, ya terlindungi dengan baik, itu dia ada atmosfernya dan posisi gravitasinya juga dijaga sedemikian rupa, tidak terlalu dekat matahari, tidak terlalu jauh dari matahari. Kalau terlalu dekat dia akan membeku, kalau terlalu jauh, kalau terlalu dekat dia akan menguap semua airnya seperti di Mars. Kalau terlalu jauh berapa saja nekat terjadi suhu yang rendah sekali atau membeku hingga merepotkan. Tapi kondisi seperti ini dijaga dalam kondisi yang sangat istimewa ya, pada posisi yang sudah dirumuskan pakai gravitasi itu ya, jaraknya pas gitu ya. Itu air dalam kondisi yang seperti ini. Tetapi itu nanti disebutkan juga dalam Al-Qur'an, air itu didatangkan ke bumi dan nanti bisa meninggalkan bumi lagi. Jadi Allah dengan mudahnya akan menarik air ini semua dari permukaan. Nah, bumi ini suhunya enak sekali dan dia diratakan dengan dirotasi gitu ya, sehingga satu sisi itu tidak menguap karena matahari atau satu sisi beku, tetapi diputar itu dengan baik. Kondisinya itu 72% air laut dan hanya 28% kita ini menumpang di seperti sebuah kapal-kapal kecil di atas bumi ini ya. Tapi inilah ya unik sekali. Nah, karena keistimewaan ini itu jadi pertanyaan. Al-Quran yang disebutkan sebagai petunjuk huda linnas ya, wabayinatin minal huda, menjelaskan apa yang sudah cerita tadi itu bercerita tentang laut tidak ya? Ataukah memberi petunjuk kita tentang apa yang ada di laut enggak ya? Bagaimana kita survive, bagaimana kita bertahan, bagaimana kita bahkan menjadi sukses ya, karena laut gitu ya. Atau apa menjadi suatu ummah bangsa yang sukses karena laut. Apa ada di Quran gitu ya. Nah, ini yang bikin penasaran gitu ya. Apalagi kalau kita melihat Al-Quran tadi disebutkan diwahyukan itu di sekitar padang pasir di Mekah dan Madinah gitu. Tetapi ayat-ayat nanti yang kita bahas di sini itu ayat-ayat yang diturunkan di tengah padang pasir, tetapi berbicara tentang laut dalam konteks yang istimewa sekali. Istimewa sekali. Jadi bukan hanya
bukan hanya sejarah gitu ya, sejarah atau laut bagaimana, tetapi laut yang hanya bisa kita pahami dalam konteks modern, dalam konteks tentu dalam dulu juga diterima gitu, diimani gitu. Saya yakin para sahabat mengimani dan Allah menurunkan kepada seorang manusia yang sangat bisa dipercaya sebagai khalifah, sebagai nabi yang meneruskan apa saja yang disampaikan Allah, meskipun itu pada waktu itu barangkali kalimat itu tidak make sense ya. Misalnya di tengah padang pasir diturunkan satu ayat yang menyebutkan laut dalam yang gelap gulita. Nah, laut dalam yang gelap gulita. Maka itu akan susah. Jadi ini sebagian dari ayat konteksnya itu yang mungkin bisa saya bahas, atau mungkin nanti ada yang terlewat, tapi insya Allah barangkali ada lain waktu kita bisa saya bahas lagi. Yaitu satu, perintah turun ke laut dan bersyukur. Nah, ini. Ya, kemudian yang kedua nanti kita bahas masing-masing dalam satu konteksnya. Dan di lautan itu bukan hanya ikan, lebih banyak kata laut daripada darat. Ya, lebih banyak laut daripada darat. Saya mungkin nggak bisa menjelaskan lebih banyak, tetapi ini istimewa sekali. Ada kalau kita cari kata laut di dalam Al-Quran itu ada 42 ayat di dalam Al-Quran. Ya, saya kata dalam bahasa lautnya itu bahri ini ya, pahroni gitu. Tetapi dalam kata darat atau bari itu aja itu hanya 13 saja. Yes, ini juga kemudian kegelapan di lautan yang dalam seperti ini, background dari gambar ini, ya, energi dari dalam lautan yang besar tadi, batas dua lautan, apa keistimewaannya, kemudian air dari langit yang menghidupkan bumi, gitu ya. Banyak sekali ayat di dalam Al-Quran tentang air, ada 62 ayat ya, dan kemudian sebagian itu disebutkan air yang turun dari langit, gitu. Turun dari langit itu bisa hujan, bisa air dari meteor gitu ya, bukan hanya dari komet gitu, bukan hanya hujan saja seperti yang kita pahami saat ini. Kemudian mengentaskan barang penghias peradaban itu dari laut. Jadi yang kita ambil dari laut itu bukan hanya, nanti kita lihat, bukan hanya cuma ikan gitu ya, itu banyak sekali. Kemudian kapal itu teknologi pertama yang diajarkan berdasarkan wahyu. Ya. Teknologi lain itu ya, paling nggak yang saya tahu untuk kendaraan adalah ini. Dan Allah nanti juga menyebutkan seperti itu. Jadi artinya kita bisa mencontek kelebihan-kelebihan dari kapal. Gitu. Kemudian kapal yang menjulang seperti gunung, ya. Kemudian kendaraan seperti kapal. Nah ini tadi yang saya sebutkan, kendaraan seperti kapal. Dan kemudian sejarah. Oke, sejarah itu dalam konteks yang di dalam Al-Quran, misalnya tentang Nabi Musa membelah lautan, atau Nabi Khidir, ya, bertemu Nabi Musa bertemu Nabi Khidir di pertemuan dua laut, ya. Kemudian di dalam konteks kita hari ini, kita diminta, tidak ada kata lautnya, tetapi kita diminta untuk belajar mengenai masa lalu, sejarah-sejarah di mana ada bangsa-bangsa yang kuat, gitu ya. Tapi Allah lebih kuat dari itu semua. Baik, kita mulai dari satu, fasilitas dan karunia serta suruhan laut. Ini satu ayat yang sangat kuat sekali sebagai dasar kita, ya, tentang laut. Tadi Bu Yulia sudah baca beberapa ayat dalam surat Al-Maidah itu tentang hubungan dengan makanan. Jadi apa yang bisa kita makan dari laut, ya, yang dihalalkan makanan dari laut, gitu ya. Di surat Maidah berapa tadi, 92 gitu ya. Nah, kalau di sini itu kita tentang laut itu ada apanya, gitu. Di laut ada apanya. Di surat An-Nahl juga ada, di surat Fatir juga ada, di surat Jasiyah, gitu ya. Kayak gitu. Saya baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. والذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه خلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untuk kamu. Jadi lautan itu kalau disebutkan ditundukkan itu seperti difasilitaskan. Ya. Jadi ya, kita bisa menundukkan laut. Kita tidak sepatutnya takut pada laut karena di laut itu sudah ditundukkan.
Jadi jangan takut pada ombak, jangan takut pada gelombang yang besar, juga jangan takut dengan mistik tahayul tentang laut itu yang karena kurang pengetahuan, ilmu pengetahuan, maka kita biasanya mengaitkan itu dengan tahayul. Untuk apa kita turun ke laut tadi? Untuk Allah menunjukkan bahwa lautan itu sudah ditundukkan, yaitu satu, agar kamu dapat memakan daripadanya lahman toriyan, daging yang segar. Nah, ini daging yang segar ini istimewa, tidak langsung disebutkan dapat makan ikan, gitu tidak. Tetapi Quran menyebutnya lahman toriyan. Lahman toriyan ini luas nanti artinya ya, bukan hanya ikan saja. Dan kamu dapat mengeluarkan daripada lautan itu adalah perhiasan yang kamu pakai. Hilyatan talbasunaha. Hilyah itu sesuatu yang menghias. Talbasunaha itu bisa kita pakai. Dan yang watastahriju, ini suatu kata penekanan yang mengambil sesuatu ya dari dalam, mengambil sesuatu melalui proses yang panjang. Proses yang panjang. Jadi tidak kayak ngambil gitu aja ya, yang gampang ngambilnya kayak ngambil pisang goreng gitu, itu kan gampang sekali gitu ya, atau ngambil apa di meja. Ini enggak, melalui satu atas tahriju ya, yang sates panjang. Dalam bahasa Arab itu kalau pada sisipan 3 kata itu ya, ada ini kan katanya dari yakhruju gitu ya, tetapi ada tambahan ta, ada tambahan sin, ada gitu ya. Nah, itu watas tahriju khilyatan, ada suatu proses untuk mengambil perhiasan, dan perhiasan itu bukan hanya mutiara. Nah, itu ya, jangan dikasih batasan mutiara itu hanya untuk ibu-ibu perempuan. Tetapi yang menghias peradaban ini, saya punya topik sendiri mengenai ini, menghias peradaban. Hampir 90% yang ada di sekitar kita ini itu berasal dari laut ya. Rumah kita ini megah karena ada di beton, di semen. Kan tanpa semen nggak bisa. Dan semen itu berasal dari limestone, yang limestone itu dan lumpur ya, kaolin yang diambil dari endapan di dasar laut dan terumbu karang yang mulanya tumbuh di laut berapa juta tahun yang lalu. Dan kamu melihat bahtera-bahtera berlayar padanya. Ini kapal-kapal kita lihat. Gitu. Jangan dianggap enteng, ini kapal ini wah sederhana cuma gitu aja. No, kapal ini istimewa sekali. Nanti kita lihat ya. Dan supaya kamu mencari karunia darinya. Nah, walitabtaghu min fadlihi. Al-hihi-nya itu laut ya. Walitabtaghu, jadi mencari karunia. Itu seperti apa? Ini kalimat ini mirip dengan yang sering kita dengar. Kita diingatkan dengan surat Al-Qasas 77 gitu ya. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah akhirat. Itu juga menggunakan kata wabtaghi itu ya. Jadi di sini walitabtaghu, tetapi yang dikejar apa? Min fadlihi, satu karunia yang ada di laut, karunia Allah yang ada di laut. Dan apa? Wala'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Ya, kamu bersyukur ini berarti ada sesuatu kenikmatan yang luar biasa. Ya seperti tadi, itu secara lengkap disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ini apa saja yang ada di laut. Jadi laut bukan hanya ikan, gitu ya. Nah ini kata tadi saya sebutkan, kata yang dipakai, yang dipilih oleh Allah untuk di dalam Al-Quran untuk menyebut makanan itu tidak ikan gitu saja, tetapi lahman toriyan, itu artinya daging yang segar. Nah, daging yang segar itu macam-macam. Laham itu flesh kalau yang tahu bahasa Inggris. Jadi flesh itu bisa misalnya pisang itu juga flesh itu ya, atau buah itu ada fleshnya, ada dagingnya ya, daging yang segar yang kita makan. Nah ini yang itu misalnya ada anggur laut ya, rumput laut banyak sekali jenisnya. Kemudian ikan tentu saja, ikan tuna, atau yang kita bilang sebagai ikan paus itu sebetulnya mamalia yang paling besar di bumi ini adalah di laut, yaitu ikan paus itu ya.
Kemudian makanan-makanan yang langsung kita bisa makan enak sekali, yaitu scallop dan lain sebagainya. Ya, ini kayak kerang-kerangan, tapi bukan kerangan yang kayak kerang di Waru Surabaya itu ya, apa namanya, kupang gitu ya, tapi kerang gitu. Nah, ikan ini sendiri pun ya, ikan misalnya ikan-ikan yang tumbuh di laut, itu ada yang istimewa sekali. Dia laham, empuk, gitu, empuk enak. Ini ikan tuna itu ikan paling enak gitu ya. Itu enggak ada durinya kan, durinya ada tengah saja. Dia begitu diambil udah dia lengkap daging seperti daging merah di laut. Padahal ya apa namanya, nilai konversi pakan daging ikan dan daging sapi itu lebih efisien daging laut ini, daging ikan itu ya. Jadi dia sangat eco-friendly. Kalau kita makan mudah dicerna, dan ketika menjadikan itu daging di laut sana, dia hanya membutuhkan pakan yang sedikit. Beda dengan sapi. Sapi 1 kilogram sapi membutuhkan sekitar 11 kilogram rumput, gitu ya. Nah, gitu. Tapi kalau ikan itu rendah sekali. Dia, kalau ini saya lupa angkanya, tetapi kalau udang saja. Udang itu untuk menaikkan 1 kilogram udang itu hanya perlu pakan 1 sampai 2 kilo saja, gitu. Jadi efisien sekali badannya, itu bagus sekali. Makanya makanan-makanan yang dari laut tadi itu lahman thoriya. Rumput laut itu juga, kalau rumput laut itu dijadikan tepung. Nah, ini dia istimewa. Ini yang terkenal orang Malang ini. Ada bakso Malang Arema. Dekat rumah saya ada bakso Malang Arema. Itu bakso itu tidak akan kenyal kalau tidak ada pengenyalnya. Nah, dari mana itu pengenyal? Pengenyalnya itu yang bikin dia empuk, kenyut-kenyut itu, ya daging itu enak. Atau makanan ya apa, biskuit dan lain sebagainya yang tadi keras. Itu semua makanan yang jadi enak, jadi empuk, itu karena dicampuri dengan satu pengenyal yang berasal baik itu dalam bentuk emulsifier atau dalam bentuk apa namanya, tepung ya, yang diekstraksi dari rumput laut. Nah, ini kita suka lupa. Saya nggak makan makanan laut ya, tapi suka yang kenyal-kenyal, empuk-empuk, enak-enak. Nah, itu yang seger itu dari sana. Jadi saya melihat diksi lahman thoriyan ini menarik sekali dipakainya. Baik. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah energi dari laut. Ya, ini tadi satu ayat yang memicu saya untuk mulai melakukan eksplorasi lebih dalam ayat-ayat dalam Al-Quran. Dan kebetulan setelah saya lulus dari geofisika, Allah memberikan saya kesempatan untuk bekerja di industri eksplorasi migas dan kemudian di industri energi. Dan kemudian dilalah lagi dari semua teman-teman saya yang ditugaskan untuk ke lepas pantai gitu ya, di mengeksplorasi lepas pantai. Jadi Caltex dulu itu daerah utamanya Riau, tetapi waktu membuka kawasan baru di Lautan Hindia di lepas pantai Pulau Nias itu saya yang ditugaskan. Nah, jadi kembali lagi kepada energi dari laut. Di kata itu disebutkan wal bahri masjur, yang dalam dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Terjemahan ini macam-macam, ya, tafsirnya, terjemahannya seperti ini, tapi tafsirnya bisa macam-macam. Ya, ada yang mengaitkan dengan peristiwa akhir zaman, ada yang mengakhirkan dengan tentang nanti pada waktu kiamat itu lautan itu menggelora. Tetapi saya rasa kalau kita melihat munasabah dari ayat ini di dalam konteks beberapa ayat sebelumnya di surat Ath-Thur, itu semuanya adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Jadi apa namanya, satu yang real, yang ada. Ya, jadi sebelum ini adalah tentang kitab yang terbuka, tentang Baitul Ma'mur, tentang kitab yang apa namanya, lalu kemudian wal bahri masjur. Jadi satu hal yang real. Nah, energi di dalam laut itu misalnya adalah adanya tadi yang saya sebutkan ini black smokers ya, ada api. Kemudian gunung-gunung seperti Anak Krakatau itu dulu gunung bawah laut, ya, gunung api dasar laut. Nah, ini gunung berapi di dasar laut itu banyak sekali, ya, ribuan, lebih banyak daripada gunung yang muncul di permukaan. Di Lautan Pasifik itu ribuan itu di dasar laut. Pulau Hawaii, ya, itu Hawaii itu ada beberapa kepulauan. Kalau Hawaii yang ibu kotanya itu Honolulu, ya, itu juga bekas gunung tua.
Tetap kalau kita lihat ke sana itu ada gunung yang kelihatan bagus sekali. Nah, di sebelahnya yang ada gunung Kilauea Mauna Kea gitu. Saya alhamdulillah pernah sampai ke puncaknya sana. Itu merupakan ujung dari suatu gunung berapi yang tertinggi. Boleh dibilang gunung berapi tertinggi di dunia kalau dia dihitung dari kakinya. Karena dia sampai ke dasar laut yang sampai ribuan meter gitu ya. Nah, itu. Jadi gunung berapi itu banyak sekali api di dasar laut gitu. Nah, selain itu ada pengertian kalau memang api itu adalah energi, berarti kita bisa mendapatkan energi dari dasar laut. Banyak sekali. Nah, ini misalnya ini gambar-gambar ya. Al-Quran memberi petunjuk akan kelimpahan energi dan cara bijak menunaikannya. Salah satunya tadi menunjukkan ada dari laut. Nah, ini ada yang gambar kanan atas itu sudah gambar drilling rig. Nah, itu saya dulu kerja di drilling rig pada waktu masih muda dulu ya. Nah, tapi kemudian waktu saya di Brunei, saya ke rig itu cuma untuk ngawasin aja gitu, karena saya di kantor Perdana Menteri. Nah, kemudian ini ya gambar yang paling kiri atas ini adalah es yang bisa dibakar. Itu hydrate gas namanya. Hydrate gas itu adalah es ya yang terbentuk di bawah lapisan, jadi di lapisan di bawah dasar laut. Pada laut yang dalamnya sampai 1000 meter itu ada lapisan sedimen yang mana itu ketika dingin dia membeku gitu, membeku. Lalu kalau diambil itu, kalau berhasil diambil itu jadi es seperti ini dan dia itu bisa dibakar. Jadi sebetulnya dia adalah gas yang jadi ini. Karena kondisi tadi saya bilang temperaturnya, tekanannya saya tinggi sekali gitu. Tekanannya tinggi sekali, temperaturnya rendah, maka dia ada terbentuk es dan ketika diangkat dia bisa dibakar. Itu banyak sekali ya. Nah, kemudian arus laut itu bisa dibangkitkan dengan tidak pernah berhenti arus laut itu ya. Beda dengan angin. Angin itu satu hari paling 6 jam, 5 jam gitu. Tapi kalau air laut, arus laut nanti kita lihat di Indonesia keistimewaannya. Itu berputar boleh bilang selama air laut itu buminya dirotasi, air lautnya itu kalau bahasa Jawanya itu koclak terus gitu ya, makanya ada ombak, ada arus. Nah, arus di beberapa tempat itu tidak pernah berhenti. Itu bisa ditangkap dengan pembangkit listrik ini. Kemudian airnya sendiri itu sebetulnya memberikan energi yang luar biasa buat kapal bisa menggotong kapal-kapal lain. Jadi kapal itu nanti kita lihat istimewaannya, mengangkat berat seberapapun dia kuat gitu ya. Nggak pernah ada ceritanya jalan laut itu rusak, itu nggak pernah. Bolong-bolong itu nggak pernah. Karena laut itu memberi kesempatan lewat benda berat, begitu lewat dia kembali lagi menjadi cairan yang bagus. Kemudian ini yang hijau ini adalah alga. Alga di laut itu mempunyai kandungan minyak yang lebih banyak sekali daripada misalnya kelapa sawit gitu ya. Gitu. Ini makanya kadang-kadang kita lihat di laut itu ada kayak mengapung yang hijau, itu alga. Dia mengapung karena dia berat jenisnya itu lebih rendah karena lebih tinggi karena dia lebih rendah karena dia mengandung minyak, maka dia bisa mengapung. Nah, tentang arus tadi ini saya pindah dari yang kincir tadi. Kalau kincir angin dari kincir air. Ini ada yang istimewa di Indonesia itu yaitu arus lintas Indonesia. Ini yang suatu potensi raksasa yang diabaikan. Bahkan di buku strategi tentang pembahas Indonesia ke depan untuk energi itu ini masih dilirik sebelah mata, masih belum. Yaitu apa? Satu arus laut yang mengalir abadi dari lautan Pasifik ke lautan India. Ya, banyak sekali ini ya, airnya mengalir airnya hangat. Arusnya itu volumenya, debitnya sekitar 15 juta meter kubik per detik. Nah, itu seberapa besar itu? Itu kira-kira sama dengan 10 kali total jumlah aliran sungai di seluruh dunia. Nah, itulah kekuatan debit air yang mengalir dari lautan Pasifik pindah ke lautan India sepanjang waktu 24 jam 7 hari seminggu selama setahun-tahun. Nah, itu yang menjadikan kita sebagai negara di batas lautan. Nah, saya nulis buku tentang itu di batas dua lautan itu karena
Nanti kita lihat surat Ar-Rahman itu menyebutkan ketika ada di batas dua lautan itu kita mendapatkan satu kenikmatan yang luar biasa. Nah, ini istimewa batas itu, ya. Selain energi itu, ya, seperti itu. Ini kita sedang membahas energi. Nanti kita lihat batas dua lautan dengan arus yang begitu besar. Itu apa yang dibawa? Ikan, terumbu karang dan lain sebagainya. Kita itu sebagai pusatnya ikan dunia, pusatnya terumbu karang dunia. Ya, separuh dari spesies ikan dunia itu ada di sini. 75% dari spesies terumbu karang dunia itu di sini. Makanya di sini disebut sebagai perairan kita, dan beberapa negara tetangga seperti Filipina, Solomon Islands, Papua Nugini, Australia itu kita itu bagian dari yang disebut sebagai segitiga terumbu karang atau coral triangles. Coral triangles itu adalah epicenter atau pusat dari terumbu karang dunia. Ya, itu keistimewaan. Kenapa bisa terbentuk kayak itu? Iya, karena kita selalu dapat suplai air hangat dan segar dari lautan Pasifik yang sedang pindah ke lautan India, dan itu membawa segalanya. Selain air juga ikan-ikannya, gitu. Kemudian tadi biomas ini tadi saya bilang rumput laut kita itu juga banyak sekali. Mayoritas rumput laut dunia itu adanya di Indonesia. Algae ini yang bunder-bunder di bawah itu salah satunya bentuknya, itu juga spesiesnya banyak sekali. Kalau yang kecil fitoplankton dimakan oleh binatang, oleh ikan untuk membesarkan tadi. Ikan yang dagingnya yang begitu efisien merubah biomas menjadi daging gitu ya. Beda dengan sapi tadi yang makan rumput jadi dagingnya lama. Ya, kalau ikan itu ya, itu cepat sekali dan itu akan mengembalikan protein. Kayak misalnya bangsa kita makan ikan banyak itu insya Allah stunting tidak ada itu masalah-masalah gitu ya. Kita akan jadi bangsa yang kuat. Orang Jepang sekali makan ikan, sehat-sehat. Baik, selanjutnya ini ayat yang lain Bapak Ibu sekalian tentang ini yang seperti di belakang saya ini gelap gulita ya. Yaitu di surat An-Nur ya, surat An-Nur ayat 40. Ini, ayat ini itu turun di di Madinah gitu, di Madinah tentang di tengah padang pasir gitu. Tetapi ayat ini memberikan metafora terhadap orang yang kafir yang tidak mendapat petunjuk dari Allah itu berada di lautan yang dalam. Nah, gitu. Jadi orang yang nggak diberi petunjuk itu Allah memberikan simbolnya itu seperti di dalam lautan yang dalam. Nah itu kan juga saya membayangkan akan sulit difahami oleh orang bangsa Arab pada waktu itu yang jauh dari laut, dan kalaupun sampai ke Jeddah, ke Laut Merah, lautnya itu warnanya biru kan. Bapak Ibu yang sudah pernah haji atau umroh kan laut di Jeddah itu bening. Tapi sebetulnya laut itu pada utamanya itu adalah gelap gulita seperti gambar saya ini. Jadi laut yang terang yang biru itu hanya sekitar 200 meter. Habis itu sudah temaram dan di bawahnya itu gelap. Padahal laut itu mayoritas itu di bawah 3.000 meter. Ya. Jadi kalau kita lihat biru-biru laut Jawa dan sebagainya itu laut itu yang dangkal kemudian sebelum masuk ke laut dalam. Laut dalam itu mayoritas seluruh bumi itu. Yang kalau di rata-rata itu 3.400 meter. Nah itu gelap gulita seperti ini, gelap gulita yang abadi, nggak peduli siang nggak peduli malam. Nah itu digambarkan buat orang yang tidak mendapat petunjuk. Ya di sini disebutkan ya dzulumatu ba'duha fawqa ba'd. Jadi gelap gulita yang berlapis-lapis gitu ya. Gelap gulita di lautan yang dalam fi bahril lujiyyin yakhshahu maujun fi fawd min fawqih ya. Jadi gelap di atas gelap. Gelap gulita di lautan yang dalam yang diliputi ombak, dan di atas ombak itu ada lagi awan gelap gulita yang bertindih-tindih. Nah ini orang yang tidak mendapat. Tetapi ini juga seperti juga ayat-ayat lain dalam yang bercerita tentang kauniyah, itu Allah menggunakan ini untuk menunjukkan sifat-sifat Allah yang maha tahu, sifat-sifat Allah yang maha menghendaki, maha kuasa, maha 99 nama itu ya. Dan itu ditunjukkan di sini. Ya. Nah, ini lautan dalam itu Bapak Ibu sekalian
Ini gambar ini gelap gulita, ya. Terus di atas itu ada garis tipis putih. Nah, itu kurang lebih seperti itulah perbandingannya, ya. Hanya 200 meter, kemudian di bawah itu semua gelap gulita. Rata-rata kedalaman lautan dunia itu 3,8. Tadi saya bilang kalau 3,4 itu karena bumi itu daratannya itu cuma sekitar 400 meter. Ya. Himalaya memang 11 kilo, tetapi mayoritas itu adalah dataran rendah. Nah, itu gelap gulita yang abadi. Suhunya sangat dingin, sekitar 4 derajat, seperti di kulkas, gitu ya. Air kulkas itu 4 derajat. Dan tekanannya tinggi sekali. Kita tahu di SMA dulu kita belajar, guru fisika ngasih tahu, kalau turun 10 meter, naik 1 ATM, naik lagi, turun lagi, gitu ya. Maka akan lebih tinggi. Makanya itu kapal Nanggala itu ketika dia lost control, dia turun di bukan area of operasinya, dia tidak kuat. Jadi tekanannya terlalu tinggi. Ya, kalau misalnya 300 meter itu dia sudah sampai 30 ATM. Wow, berat sekali, besar. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada ayat lagi di dalam Al-Quran di surat Ar-Rahman, ini yang sering kita baca. Ini ayat ini istimewa ya, dalam konteks besar maupun konteks kecil. Ini A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Marajal bakhraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yahruju minhuma al-lu'lu wal marjan. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. Dari 6 ayat ini, itu ada 3 ayat yang diulang-ulang, sebagaimana yang diulang di banyak tempat di surat Ar-Rahman, yaitu فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Ya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Jadi ada nikmat di sini. Nikmat di mana nikmat ini? Jadi 3 ayat ini menjepit beberapa nikmat yang kelihatan. Yaitu marajal bakhraini yaltaqiyan. Yaitu adanya ketika Allah membiarkan 2 laut mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Dan di antara keduanya ada barzah yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Nah, barzah ini, itu kalau misalnya kita sudah kenal alam barzah. Alam barzah itu bukan satu garis batas, garis top 4 terus habis itu terus berubah ke akhirat. Tidak, dia ada satu ruang, satu wilayah, satu kawasan, satu domain ya, yang berada di antara 2 sesuatu. Nah, dalam hal ini adalah laut. Laut itu kemudian ada ruang. Nah, di ruang di antara 2 laut ini itu ada ya barzah. Artinya ini tidak ada punya sifat tertentu, di mana di situ itu banyak nikmat ya, banyak nikmat Tuhan yang banyak sekali sampai Allah menantangnya. Mana lagi yang mau kamu itu dustakan? Tadi saya ceritakan tentang air yang mengalir ya. Arlindo, arus lintas Indonesia, atau Indonesia through flow ya, yaitu air hangat yang mengalir abadi di perairan kita, yang membawa ikan, yang membawa apa, dan membawa energi yang luar biasa. Energi kita luar biasa. Jadi in the future, saya kira kalau kita sadar ya, pemerintah sadar dan semuanya, maka pembangkit listrik kita itu tidak dari fosil, tetapi banyak dari laut, selain dari geothermal mungkin ya. Sangat beda sekali dengan matahari dan angin. Matahari itu solar system, itu hanya 6 jam dalam siang. Malam ketika dibutuhkan harus pakai baterai. Tapi kalau dari laut itu dia mengalir terus. Kincirnya itu beda juga sama angin. Angin hanya sebentar, dia mengalir terus. Jadi itu kelebihan yang luar biasa. Jadi nikmat yang luar biasa ya. Kemudian nanti kita lihat juga kenikmatan itu, yaitu kapal-kapal yang berlayar. Kita. Nah, ini di surat An-Naml juga disebutkan pemisah antara 2 ayat. Ya, silakan dibaca nanti ya, menjadikan laut ya, menjadikan suatu pemisah antara 2 laut, di situ juga ada ya. Dan ini yang berkali-kali tadi disebutkan, ya, 3 kali menjepit ayat-ayat kenikmatan tadi itu ya.
fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat. Jadi artinya di batas dua laut itu terdapat banyak sekali kenikmatan sehingga Allah perlu mengulangnya sampai itu. Ini batas yang sering kita lihat ya. Jadi batas antara dua laut, antara yang agak tawar sama yang masih asin ya, atau yang warnanya beda gitu. Tetapi apakah ini ada kenikmatan di situ? Yang seperti fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu. Ya, ada. Mata kita juga melihat. Tetapi ini tidak banyak. Gitu. Jadi kalau saya mengartikan batas itu, tidak selalu batas atas bawah seperti ini, kiri kanan. Gitu ya. Tetapi juga bisa batas, bukan batas begini, tegak yang membedakan kiri dan kanan, tetangga kanan dan kiri. Gitu. Tetangga bisa juga, kalau kita kayak di apartemen itu, tetangga atas dan tetangga bawah. Jadi lautan yang berlapis-lapis tadi itu, ada air laut yang mengalir di sana, ada laut yang mengalir kemana, dan itu ada kenikmatan. Gitu. Terus kemudian tadi lautan yang dalam ukuran besar, itu ada kenikmatan. Ya. Kemudian di mana mutiara akan tumbuh? Mutiara bukan tumbuh di batas sungai seperti ini. Dia tidak mau air keruh, gitu ya. Tidak mau air yang begini, gitu. Tapi di tempat yang bersih, yang jernih, gitu. Di air payau gitu. Kalau sudah bercampur gitu, campur air payau, udang suka gitu, air ikan kerapu suka. Tapi kalau di batas kayak gini, mereka punya dunianya lain-lain gitu ya. Jadi sebetulnya kita masih bisa menginterpretasikan batas dua laut itu secara mikro, secara biasa dan secara makro gitu. Ini saya sudah pernah konsultasi dan saya tulis di buku saya, dikomentari oleh Pak Quraish Shihab. Jadi boleh-boleh saja. Nah ini di surat Ar-Rahman, yang tadi yang kita baca, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian melihat peta kita dengan gambar yang seperti ini. Ini agak beda. Kenapa? Biasanya kita melihat peta kita itu Indonesia di global dunia digambarkan sebagai negara yang ada di ujung timur sana. Di sebelah kanan. Kayak nggak penting. Yang penting itu mana? Yang penting Eropa. Eropanya di tengah. Nah, tapi coba kalau kita lihat seperti ini. Ya, kita itu berada di satu posisi yang amat sangat strategis. Yang sampai di dalam Ar-Rahman tadi itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi ini negara di batas dua samudra itu, antara Pasifik dan India. Itu kenikmatannya banyak sekali. Ya. Dia menjadi suatu dunia sendiri, sesuatu dunia yang saya sebutkan tadi. Masa 50% dari spesies ikan itu ngumpulnya di Indonesia. Gitu. Padahal lautan luasnya bukan main, ya kan? Lautan luasnya bukan main. Kenapa? Karena terjadi flow, aliran arus. Ketika bumi ini diputar, bumi kan berputar terus ya, nggak pernah berhenti bumi. Matahari juga terus kita menikmatinya. Maka cairan air laut yang ada di permukaan itu ikut bergerak, gitu. Ya, ikut bergerak, dan bergeraknya itu dengan volume yang besar itu, ya di Pasifik itu dia seperti jarum jam, gitu. Dan ketika dia menabrak di perairan Indonesia Timur dan Filipina, air itu masuk pindah ke Indonesia. Nah itulah tadi aliran yang luar biasa tadi berada di sini. Itu secara fisik, secara oceanografis. Secara ekonomi, secara politik, bagaimana? Gitu. Kita lihat. Kita itu pada posisi jembatan peradaban. Jembatan nadi ekonomi dunia. Kita itu super highway. Kenapa? Ini minyak paling banyak di Saudi Arabia. Tanker-tanker itu keluar dari Selat Hormuz. Baru keluar dari sini nyebar. Sebagian masuk ke ke terusan Suez. Sebagian lagi melayani pembeli terbesarnya. Siapa pembelinya? Adalah Cina, Korea, Jepang. Jadi ini tanker-tanker yang besar super very large tanker carrier itu dia melewati perairan Selat Malaka atau Selat Sunda atau Selat Lombok menuju ke utara. Dan kapal yang lewat Selat Malaka saja, tanker sebetulnya, tanker yang lewat Selat Malaka saja, itu sudah
sekitar 5 kali dari jumlah tanker yang lewat di sini, di laut terusan Suez. Jadi Selat Malaka itu dan Selat Sunda dan Selat Lombok itu jauh lebih strategis dari segi energi fosil daripada terusan Suez. Terusan Suez itu dilewati sekitar 3 lebih juta barel per hari tankernya. Tapi di perairan Selat Malaka saja itu sekitar 15 sampai 16 juta barel per hari. Ya. Jadi penting sekali. Kalau itu perairan kita itu tidak aman, tidak damai, tertutup dan lain sebagainya, nggak boleh lewat, maka ini ya Jepang yang 80% energinya itu import gitu, ya, maka bisa kacau ini. Ya, Korea, Cina itu import batu bara luar biasa di Indonesia. Dan itu harus dibawa pakai kapal, nggak bisa kan pakai pesawat terbang, pakai kapal. Minyak juga demikian, begitu. Nah, oke, setelah dia menjadi barang, jadi Toyota, jadi Huawei, jadi apa lagi ya, jadi Xiaomi, jadi Honda, jadi Samsung dan lain sebagainya, itu harus dibawa keluar ke pasar dunia. Mana pasar dunia? Ya India, ya Timur Tengah, Afrika, Eropa. Lewat mana kapal-kapal itu dibawa? Lewat perairan Indonesia. Nah, lewat perairan Indonesia. Ini Selat Malaka saja. Selat Malaka itu yang kecil ini, itu dilewati sekitar separuh dari armada kapal dunia. 100.000 kapal per hari lewat situ. Bukan per hari, per tahun. 100.000 kapal per tahun lewat Selat Malaka. Luar biasa. Tapi nanti ada sayangnya, nggak ada yang mampir Indonesia. Mampirnya Singapura sama Malaysia. Nah, ini dia. Karena kita tadi belum melakukan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita lupa baca Quran. Kita tidak paham Al-Quran kita. Sehingga kita menyia-nyiakan. Perairan kita tadi itu, ya, tadi saya sebutkan, Jawa, Kalimantan, kalau kita potong, kita sayat, itu sebagai suatu tanggul, satu batas antara dua laut ini. Laut Pasifik, Laut Hindia. Ini 5.000 meter ya, sedalamnya. Laut Pasifik juga gitu, 5.000, 4.000 meter gitu. Maka ini, Laut Jawa itu dia seperti, ya, tempat keceh lah gitu ya. Jadi dangkal sekali, di bawah 100 meter. Gitu, ya. Laut Sulawesi agak dalam. Nah, ini seperti ini ya. Dan ini sibuk dilalui oleh kapal-kapal dunia. Dulu dikenal sebagai jalur rempah. Jalur rempah. Nah, ini tadi nikmat-nikmat tadi bukan hanya dari segi ekonomi, dari segi biologi, dari segi energi, geoceanografi, tetapi juga keindahannya luar biasa ya. Disebutkan. Nah, itu barzah itu juga kan batas yang merupakan satu domain tadi saya jelaskan. Nah, ini lautan batas itu bisa juga antara batas secara dalam dan dangkal ya. Ini dulu saya kerja di lautan Cina Selatan, di Laut Cina Selatan itu kita menembak data seismik itu luas ya untuk negara Brunei. Nah, itu di Brunei di depannya di lepas pantai Laut Cina Selatan itu ya, itu bisa dari kedalaman 200-an, kurang dari 200, kemudian di sebelah gambar belakang langsung terjun dalam sekali sampai ke 1.000 dan 1.000 meter. Basinnya itu tinggi dalam sekali. Dan basin ini pada utama ada canyon di sini, ada satu lembah curam gitu ya. Dan itu membedakan antara laut dangkal dan laut dalam. Nah, saya dulu membantu Brunei untuk membuka kawasan laut dalam. Baik, ini tadi batas-batas. Jadi batas itu bisa nano, bisa mikro, bisa makro. Kalau saya membagi lebih teliti lagi gitu ya. Jadi bukan hanya batas yang makro saja seperti yang mata kita bisa melihat batas lautan itu, tetapi ada batas-batas yang kecil. Misalnya batas salinitas ya, antara air-air yang salinitasnya beda itu bisa membangkitkan energi. Dan batas yang agak dalam lagi gitu ya, itu tapi juga masih dalam skala yang kecil. Itu ada satu lapisan yang mempunyai lapisan-lapisannya itu banyak, garam, temperature, segala macam ya, tekanan dan sebagainya. Dan ada satu lapisan yang mempunyai karakter tempat lewatnya suara, ya, gelombang suara itu seperti terjebak di situ, yang disebut sebagai shofar channel. Nah, itu contohnya. Lalu kemudian yang saya sebut sebagai mega boundary, jadi batas yang sangat besar, yaitu
maka kita juga mendapatkan mega kenikmatan, ya, kenikmatan luar biasa dari adanya laut tadi. Tapi sementara seperti saya sebutkan tadi, beratus ribu kapal yang melalui perairan kita itu dinikmati jasanya oleh orang lain. Ibaratnya begini, Bapak Ibu punya jalan raya di Malang gitu, gitu. Orang lain bikin pom bensin, bikin hotel, bikin restoran segala macam gitu. Sementara di sisi kita nggak bikin apa-apa gitu ya. Kita nggak bikin apa-apa, kita bikin malah nggak diotak-atik gitu ya, nggak diotak-atik, sehingga wajar kan orang yang itu butuh bensin dia mampir, butuh kapal solar dan sebagainya di situ, tukar barang itu mampirnya ke Singapura atau ke Malaysia, gitu. Nah, akan sedih lagi kalau kita makin menjauh dari titik strategis tadi, ya, pindah ke satu titik yang sangat jauh dari kepentingan ekonomi. Dan justru itu dilewati oleh jalur bebas kapal selam asing. Kalau di Selat Malaka nggak ada kapal selam lewat. Baik, ini ya tadi kanal Sofar ya, saya sudah sebutkan, dan Luwal Marjan. Selama ini kita membayangkan bahwa perhiasan dari laut itu hanya mutiara, tapi tadi saya sudah sebutkan bahwa tidak mutiara. Dan tadi saya sebutkan bahwa batas Indonesia itu antara dua laut itu salah satu kenikmatannya adalah adanya terumbu karang yang luar biasa. Ya, itu adalah pusat dari terumbu karang dunia atau Coral Triangle. Jadi pernah saya list itu 10 tempat diving atau taman alam laut, dasar laut yang terbaik di dunia. 10 ya kalau nggak salah. Itu 6 itu di Indonesia. Ya. Kayak di Wakatobi, di Bunaken, di Tulamben, di Raja Ampat top nomor 1 gitu ya. Banyak sekali ya, gitu. Ini dulu Marjan, saya list ini tadi bahas panjang sekali ini kalau kita bahas satu persatu ya. Tadi saya sebutkan. Saya loncat saja ke kapal. Tadi saya sebutkan jalur kapal. Jadi jalur perairan kita itu adalah lintasan terpendek di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi nggak mungkin itu kapal dari Cina itu tidak tergantung kepada Selat Malaka dan Selat Sunda, Selat Lombok. Itu adalah urat nadi yang mereka sangat tergantung. Tidak akan mungkin mereka bisa menjual produknya yang luar biasa itu ya keluar tanpa melalui perairan kita. Jadi itu disebutkan jalur yang sangat penting ya. Nanti kita lihat sekitar 203 kapal melintas setiap hari. Ini data lama 70.000 tahun, 70.000 kapal per tahun ya. Tapi ini bisa lebih sekarang ya. Dan itu membawa total nilai barang sekitar 33% total barang yang diperdagangkan dunia. Ya. Nah ini sekarang tahun 2017 itu ada sekitar 100.000 kapal. Kalau terusan Suez itu cuma 10.000 kapal. Jadi bandingkan ya, itu sedikit sekali. Suez 16.000 kapal. Dan Panama itu 10.000 kapal per tahun. Ya. Jadi Panama yang terkenal atau Suez yang terkenal itu yang sehingga konflik tidak pernah berhenti. Gitu. Konflik terbuka, ya kepentingan asing di sana itu terbuka, ya sedangkan di tempat kita kepentingan asing itu terselubung, ya saya nggak sadar gitu kita diadu domba. Padahal itu hanya kepentingan itu tadi jalur yang sangat penting. Ini contohnya adalah. Ini peta dari Cina saya dapat ya, yang mereka sebutnya mereka mengklaim sebagai Maritime Silk Road. Padahal sebetulnya tidak punya, namanya Silk Road itu ya Silk Road dari melintasi gurun Gobi sampai ke Eropa gitu ya, di darat gitu melewati dataran tinggi. Kalau yang di laut itu adalah jalur rempah, namanya Spices Route, bukan Maritime Spice Road ya, bukan Silk Road. Silk itu yang di atas gitu. Tetapi sekarang secara politis dunia itu Cina mengklaim ini Maritime Silk Road, bagian dari obor itu ya, One Belt One Road itu ya, yang termasuk membangun kereta api cepat Bandung Jakarta itu bagian dari senario besar ini untuk mengawal jalur yang sangat penting untuk ketahanan energi Cina dari ya ini yang jalur tebal sekali ini tadi ya sampai ke sana, sampai ke Cina untuk menyuplai energinya. Kemudian mereka menaruh angkatan-angkatan militernya yang kuat di Myanmar, di Kamboja dan Laut Cina Selatan ya, di situ
kapal Indo Amerika Cina udah diletakkan di sana. Ya, jadi ini tetapi ini untuk kapal dagang. Ini yang peta ini adalah peta minyak ya, minyak. Jadi sedangkan kalau kapal-kapal perang itu dia selam itu dia lewatnya lewat sini Selat Makassar gitu ya. Dan itu jalur bebas gitu, namanya arus lintas kepulauan Indonesia yang dibolehkan sama Selat Lombok. Beda sama Laut Jawa ya. Tadi juga saya sebutkan tentang kenikmatan karena ikan. Nah, ini pusat-pusat ikan tuna ya. Ini kita di Malang, ini Malang ini di sini Bapak Ibu sekalian. Kalau turun dari Malang ke Ngeliep sana, pantai Ngeliep atau Jember ke Papuma, ke Uluwatu, Watu Ulo dan sebagainya ke selatan itu. Di selatan itu sebetulnya itulah pusat bluefin tuna breeding, tempat berbiaknya. Wah, kapal-kapal Jepang di sinilah beroperasi Australia dan Jepang untuk menangkap ikan tuna yang mahal sekali nilainya. Pada suatu saat ada auction lelang ikan di Jepang untuk menjual satu ikan tuna ya bluefin itu besar dan enak sekali. Bahwa kalau makan sushi atau sashimi itu enak. Itu satu ikan itu harganya sekitar sama dengan satu mobil Alphard gitu. Satu ikan. Padahal bayangkan ini pusat breedingnya di sini. Tapi nelayan-nelayan kita nggak tahu karena nggak banyak kapal yang sampai nyebrang ke sana. Gitu. Itu sayangnya. Skipjack tuna, kalau kita di Manado kita dengar ada itu kan rahang ikan tuna. Nah itu memang karena di situ pusat tuna atau cakalang orang bilang itu tuna yang agak kecil ya. Itu bagian dari tuna bluefin, yellowfin kuning. Keistimewaan kapal. Waduh, saya ini kayaknya waktunya udah lewat ini Pak. Udah jam 6 lebih ya. Ini masih banyak nih sebetulnya saya. Bagaimana mau diteruskan ini keistimewaan kapal? Monggo terserah Pak Amor, saya mau kita teruskan atau terus diteruskan ya Pak? Monggo. Ya teruskan ya, baik. Ini kapal. Saya kalau gitu saya cepat aja. Istimewaan kapal ini ya di surat Al-Jasiyah Allah menundukkan lautan tubuh supaya kapal-kapal dapat berlayar dengan seizinnya. Jadi kapal tadi kalau kita bayangkan kapal itu cuma yang sederhana. Nanti kita lihat bahwa kapal itu bentuknya macam-macamnya. Bentuknya macam-macam dari tanker, kapal yang itu kontainer yang luar biasa, kapal super cepat, kapal yang cruise yang kayak hotel bintang 10 lantai bisa pindah-pindah dan sebagainya. Jetboat, kapal pengangkat rig dan sebagainya. Nah, yang istimewa adalah kapal itu bisa mengangkut berat muatan kargo yang nyaris tidak terbatas, ya, nyaris tidak terbatas. Nanti ada kapal kargo yang saya hitung kalau nggak salah slide-nya. Satu kapal kargo itu bisa mengangkut kontainer yang kalau dinaikkan kereta api itu bisa antara Jakarta Bogor, Jakarta Bandung. Atau kalau di 120 kilo itu dari mana ya kira-kira? Jakarta Malang bolak-balik lagi, Surabaya Malang Surabaya lagi gitu. Itu keretanya nggak penuh gitu ya. Itu cuma cukup diangkat oleh satu kapal. Jadi tidak terbatas. Lalu mengapung, benda berat jadi ringan. Berat sekali. Ini kayak rig ini yang di ujung kanan bawah ini saya gambarkan. Rig itu dibuat di Korea, di Jepang, di Cina gitu ya. Langsung diangkut aja lewat perairan kita. Kemana? Ke Afrika Selatan, ke Afrika Timur, ke Afrika Barat, ke Brazil dan sebagainya ya, gitu. Diangkut gitu. Jadi bisa mengapung benda berat jadi ringan. Ikut arus. Dulu kita lihat nelayan para nenek moyang kita itu pelaut yang sudah keliling dunia, betul. Dan itu tanpa energi, pakai angin, ya, bahkan drifting. Nah ini efisien sekali. Kapal-kapal besar ini pun juga beda sekali untuk mengangkut seperti ini. Kalau pakai pesawat tidak mungkin. Ya, 90 barang di sekitar kita itu mana barang yang tidak pernah diangkut di laut? Pasti diangkut di laut. Ya. Baju kita ini mesti ada yang diangkut dari tempat lain. Ya, kita import sesuatu pasti diangkut. Dan yang istimewa lagi untuk menjalankan kapal tidak perlu ada jalan raya, gitu. Karena beratnya juga
jalan laut itu tidak pernah rusak. Gitu. Habis dilewatin kapal besar nggak seperti jalan tol itu. Yang paling kiri itu banyak bolongnya. Paling kanan itu kan, kalau paling sering dilewati truk-truk itu kan, itu cepat bolong-bolong. Nah ini dia. Kapal itu bisa mengangkut barang seperti ini. Nah ini saya sebutkan ada Al-Jawari, itu kapal yang besar. Gitu. Di Quran itu ada ada 3 istilah kapal. Fulka, atau fulku, Safina, dan Al-Jawari. Nah, di dalam Ar-Rahman tadi itu kapal yang besar seperti gunung, itu disebutnya Jawari. Ini menarik ini. Saya penasaran kok namanya Jawari itu kenapa ya? Pada hubungannya sama Jawa. Tidak, asal katanya adalah Jaroyo. Roh sama ya. Ya, itu adalah kapal-kapal yang besar gitu ya. Ini seperti tadi. Ini kapal terbesar kontainer, 24.000 kontainer bisa diangkut sekali jalan. Yang saya sebutkan kalau ini diangkut pakai kereta api, itu kereta api lokomotifnya sudah di Tanjung Priok, buntutnya masih ada di Bandung gitu. Nah, ini kalau diangkut ke kontainer itu bisa dapat di kapal kontainer bisa sekali angkut. Luar biasa, Masya Allah. Dan itu adalah tanda tanda kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Dan kapal-kapal kita ini Borobudur, saya ada menengok sejarah zaman dulu nih ya, kapal Borobudur itu kalau bapak-bapak pergi ke Borobudur, ibu-ibu sekalian pergi ke Borobudur, di sana ada 11 relief kapal. Nah, nenek moyang kita itu betul-betul pelaut gitu ya. Ini abad ke-7 ya, abad ke-7, abad ke-8. Itu kapalnya itu adalah saya ngecek dengan kapal-kapal abad segitu, dengan kapal ada di Eropa, Viking, punyanya Romawi, punyanya Yunani, punyanya Cina, Jepang pada tahun segitu. Itu kapal Borobudur ini adalah kapal yang paling canggih, ya. Paling canggih sampai pada abad itu. Dan dia telah berlayar kemana-mana. Coba menarik sekali ini di relief itu sebelah kanan ada begitu ya. Sebelah kanan ada gambar rumah panggung. Rumah panggung seperti ini adanya di Midway Islands di Pasifik, di tengah Pasifik sana, antara Hawaii dengan Filipina, gitu ya. Nah, kapal-kapal ini itu tentu sudah berlayar kemana-mana. Ini adalah seagoing vessel. Ada layarnya itu ada 2 layar di tengah dan 1 layar di depan. Ini canggih. Kemudian pakai cadik, gitu ya. Ini bukan kapal kaleng-kaleng ini ya, kapal luar biasa. Jadi peradaban bahari kita pada waktu itu sudah besar. Makanya saya tadi itu penasaran dengan di surat Ar-Rahman itu kata kapal besar itu namanya Al-Jawari, kapal yang lain namanya Fulku atau Safina. Kapalnya Nabi Musa itu Safina, yang dibolongin sama terus Nabi Khidir marah itu ya, terus ditegur Nabi Musa itu pakai kata Safina. Gitu. Nah, ini tadi kapal-kapal ini juga menunjukkan nenek moyang kita. Ini di luar konteks Al-Quran dan lautan, tetapi bahwa bangsa kita itu bangsa yang tadi berada di antara 2 lautan itu menyebar. Ini saya kebetulan saya pernah tinggal di New Zealand tahun 81. Waktu itu ikut pertukaran pelajar AFS. Terus kemudian saya belajar sedikit-sedikit lagu Maori gitu. Nah, ternyata bahasa Maori itu, bahasa orang-orang Maori itu banyak kesamaan dengan bahasa Jawa. Ini misalnya angka, kalau ngitung gitu ya, angka 7 dan 8 itu sebetulnya dari angka yang lain juga begitu. Karena ada bilang 5 itu Rimo, 6 itu Ono, ya 6 Ono. Nah, yang menarik 7 itu Fitu. Fitu. Kemudian 8 itu Woru. Kayak orang Jepang keliru ngomong Wolu, tapi Woru. Nah, yang menarik, tahun 95 saya ke Hawaii, saya lihat-lihat di museum itu. Terus bahasanya saya cek lagi. Orang Hawaii itu juga mengatakan kata 7 itu hiku dan 8 itu walu. Lalu saya list ini dengan itu. Ternyata kata ini yang merah-merah ini ya, 7 itu bahasa Melayu 7, bahasa Jawa pitu, bahasa Tagalog pitu, bahasa Maori fitu, bahasa Samoa fitu, Hawaii hiku, bahasa Taiwan picu, bahasa Madagaskar yang di sebelah selatan itu Fito. Nah, gitu. Ya, dan 8-nya juga ada Wolu, Walu, Woru, Falu, Wolu, Alu, Folu, Falu. Banyak kemiripan. Ini kalau saya list lagi ke bawah misalnya tentang kalau di Hawaii, kalau bilang kamu itu
apa namanya, oi. Jadinya aloha oi gitu. Oi itu kamu gitu ya, perpisahan dengan kamu. Di Maori, bahasa Maori itu kamu itu juga apa namanya, dia pakai kata kowe. Kowe gitu ya. Jadi wallahu alam. Ini perlu diselidiki ini. Kalau saya ngelihat di kapal ini gitu ya, wallahu alam, para antropologis perlu meneliti bahwa ini apa penyebaran bangsa kita. Jadi kalau tadi saya lihat penyebarannya, ya yang titik-titik merah itu kita lihat di dunia, itu para pelaut kita itu sudah sampai sini. Bahkan kalau dilihat di bukunya Muhammad Yamin, itu ada pelaut-pelaut yang direkrut oleh Magelhaens sampai di Portugal, itu untuk keliling dunia. Itu adalah pelaut-pelaut, 9 orang pelaut dari kepulauan kita. Jadi pengeliling dunia pertama itu, kalau itu disebut Magellan yang pertama, tahun 1521 itu orang kita sudah sampai ke Eropa. Gitu. Nah, yang menarik ini sampai di dekat Amerika itu ada satu, ya ini yang paling jauh nih, pulau apa Easter Island tadi, ini Samoa, ini Hawaii gitu ya. Tadi yang kalimatnya mirip-mirip ini kan. Nah, baik, itu saya kira ini yang apa namanya, bahwa kita tadi itu di Al-Quran dengan fabi'ayyi ala'i rabbikum tukadziban, ya kalau kita kembali kepada situ, kita bawa ayat-ayat ini turun ke realitas kita sebagai negara maritim, itu adalah sangat strategis. Jadi demografi muslim kita adalah muslim terbanyak di dunia. Ya, kita umat Islam yang mayoritas di dunia. Gitu. Di dunia, ya, di Indonesia ya, tetapi di dunia, bukan di Timur Tengah. Timur Tengah itu total nggak sampai 50 juta, ya, yang terpisah di beberapa negara. Di Indonesia tergabung di dalam satu negara. Itu adalah orang Islamnya hampir 90%. Kita punya Al-Quran yang banyak sekali menyuruh kita wabtaghi apa tadi, bukan wabtaghi walitabtaghu min fadlihi wala'alakum tashkurun, untuk turun ke laut. Dan banyak ayat-ayat laut. Dan yang terakhir adalah posisi geografis kita tadi itu saya tunjukkan reality hari ini, begitu strategisnya secara macam-macam, secara politik, ekonomi, energi, dan lain sebagainya. Ya, karena tadi itu surat Ar-Rahman menyebutkan. Dan juga peradaban masa lalu, ternyata kalau saya lihat jejak bahasa tadi itu, jangan-jangan nenek-nenek moyang kita itu sudah naik kapal seperti kapal Borobudur itu sampai kemana-mana. Allah a'lam. Baik, itu Pak Amor yang bisa saya sampaikan. Ini di makalah saya ada apa namanya, di slide saya tunjukkan ada beberapa buku apa yang sudah diibukan gitu ya. Nah, kalau kersau nanti bisa dapat email apa pakai ebook ya. Ini nomor kontak saya, email saya. Baik. Nah, ini di buku saya apa namanya? Apresiasi dari Pak Quraish Shihab ya. Jadi beliau tidak bosan bacanya dan menurut beliau adalah penuh informasi, sangat perlu dibaca. Kemudian ini Pak Rohmin, ya, Rohmin Dauri, Menteri Kelautan. Dia juga buku saya Al-Quran dan Lautan yang ini itu bukan hanya tentang Al-Quran dan Lautan saja, tetapi saya beri lampiran tentang bagaimana itu menurunkannya di dalam aplikasi untuk Indonesia, gitu. Makanya ini Pak Rohmin apresiasi. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan maaf kalau kelebihan waktu. Begitu Pak Amor, dan kalau masih ada waktu, monggo silahkan kalau mau ada tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa pembicaraan dan informasinya tentang kelautan. Jadi ingat lagi dulu pernah dapat kuliah tentang oceanografi. Oh ya. Iya. Di fakultas apa Pak dapat kuliah oceanografi? Di geofisika juga Pak saya. Oh iya, oh, sama dong. Iya. Geofisik. Jadi ada dari Pak dosen kami baru pulang dari Universitas Hawaii, lupa ada kok lupa. Geofisika di ITB atau di ITB Pak? ITB Pak. Oh ya. Ini
Jadi ingat lagi, udah lama nggak buka. Pak Sofwan bukan Pak Sofwan. Betul Pak Sofwan Hadi. Ya. Ya Pak Sofwan Hadi. Ya. Betul. Hanya Pak Amor. Ya. Ngomong-ngomong kok pertanyaan Mas Luki. Silakan langsung. Waalaikumsalam Pak. Makasih Pak. Waalaikumsalam. Makasih Pak Agus, luar biasa presentasinya. Saya Luki. Ya Pak Luki. Ya, dari sama angkatan 80 sama Pak Amor nih Pak Ustadz. Ya. Pak, tadi disebutkan tentang istilahnya zaman keemasan di Borobudur itu sudah ada kapal canggih. Tapi saya pernah baca saat-saat antara saat dinasti Umayyah atau Abbasiyah ya, itu karena penyebarannya yang dibahas kan hanya dalam apa namanya di darat, tapi sebetulnya di laut itu sudah penyebaran juga ya, terutama dalam perdagangan. Jadi artinya umat Islam saat itu sudah canggih juga Pak Ustadz untuk kapal ya. Puncaknya di zaman Ottoman ya. Bahkan itu bajak laut Barbarossa itu sebetulnya kan informasinya kan dari Muslim ya. Dan itu kapalnya canggih gitu ya. Jadi artinya zaman-zaman awal itu kapal-kapal umat Islam sudah canggih gitu. Itu mohon bisa diperjelas lagi supaya kita meyakini bahwa umat Islam sebetulnya sudah mempraktekkan yang ada di Al-Quran itu mungkin ya. Zaman keemasan setelah itu memang puncaknya Andalusia, habis itu selesai. Terima kasih Pak Ustadz. Yes, terima kasih Pak Luki. Terima kasih membawa isu bahwa pelaut kita Muslim dulu itu memang sudah sampai. Betul sekali Pak. Jadi kita juga kalau membaca sejarah itu pelaut-pelaut kita, pelaut Muslim, ya pelaut Muslim, baik yang dari Indonesia maupun yang bukan dari Indonesia, itu sudah sampai kemana-mana. Kalau tadi istilah Barbarossa itu bajak laut gitu ya. Ini masalah persepsi Pak, ya Pak ya, karena sejarah itu ditulis oleh orang Barat, maka ketika yang menyerang kapal Barat itu dipanggil sebagai bajak laut, ya gitu. Jadi samalah dulu para pejuang kita itu, pahlawan-pahlawan kita itu dipanggilnya juga sebagai ekstremis pengacau liar gitu kan. Padahal itu adalah pejuang kemerdekaan kita. Kalau di bukunya Pak Bernard Lapian itu ada juga dan juga orang laut, bajak laut, dan raja laut. Nah itu dia. Jadi apa yang mereka sebut sebagai negatif itu belum tentu gitu, karena itu adalah frame dari kacamata para penjajah. Gitu. Sama juga dengan misalnya penjajah ada istilahnya boogeyman, itu di lautan Malaka, di Selat Malaka. Itu istilah Barat untuk orang-orang Bugis gitu, yang suka menyerang kapal mereka. Kenapa menyerang? Bukan karena mau merampok, tapi karena mereka orang dari Eropa itu yang merampok datang ke sini, jadi mau ditarik balik gitu. Gitu ya. Kemudian umat Islam sudah sampai sana. Misalnya tadi ada contoh Adipati Unus itu sudah punya armada laut yang menyeberang ke Selat Malaka dengan membawa armada, ya. Adipati Unus itu apa namanya keturunan dari Raden Fatah. Dan Islam itu sudah jauh masuk ke Jawa jauh dulu gitu ya. Kapal-kapal tadi udah menunjukkan dari mana. Kemudian Rasulullah juga berdagang ya dari Yaman ke utara ke Syam. Itu mestinya Yaman itu dulu adalah pelabuhan yang membawa rempah-rempah. Rempah dari mana? Rempah ya dari sini. Gitu. Kepulauan kita itu dulu panggilannya Al-Muluk. Jadi Al-Muluk itu bukan cuma Maluku, gitu. Bukan cuma Maluku. Tetapi Al-Muluk itu adalah panggilan lengkapnya ada Al-Jaziratul Mulk. Itu adalah kepulauan para raja. Kepulauan para raja kenapa? Kepulauan-kepulauan ini dipimpin oleh raja-raja. Banyak. Hari ini aja masih ada 40 raja ya yang punya keraton gitu ya. Hari ini gitu. Maka zaman dulu itu ada raja-raja kecil yang menguasai di pulau-pulau itu dan kebanyakan Islam ya. Raja Tidore itu udah jauh sekali sebelum itu kerajaan Islam. Nah, terus kemudian kalau di dekat kita ini, di dekat Malang, itu yang terkenal adalah siapa?
orang jenius Jawa, Joyoboyo, yang punya ramalan Joyoboyo itu, ternyata beliau adalah belajar ngaji ya pada tahun 1111 itu pada seorang Syekh Maulana Zain ya. Syekh Maulana Zain 1111 itu sudah belajar ngaji. Ada di dalam buku serat-serat itu disebutkan Joyoboyo itu mengatamkan suatu kitab. Saya lupa kitab apa. Makanya saya tidak heran kalau oleh orang Jawa secara umum itu beliau disebut sebagai orang jenius gitu. Karena dia mendapat ilmu gitu. Sehingga dia mengetahui mungkin yang di seberang lautan, mengetahui ilmunya banyak, dikasih tahu sama Syekh Maulana Zain tentang apa yang terjadi di dunia sana, sehingga oleh orang lokal Jawa dikenal sebagai, wah dia itu ngerti sadurungin winarah, dia bisa ngerti beyond the horizon, gitu. Dia bisa mengetahui segalanya. Ya karena tadi itu yang lokal. Kemudian yang internasional, kemudian kata admiral dalam bahasa Inggris, ya laksamana, admiral itu berasal dari bahasa Arab adalah Amirul Bahar. Amirul Bahar. Jadi laksamana di laut itu Amirul Bahar. Itu kemudian dalam bahasa Inggris menjadi admiral. Kitab navigasi yang pertama yang ditulis pada sekitar tahun 1300-an gitu ya. Eropa masih kegelapan loh ya itu. Belum berani turun ke laut. Itu tahun-tahun segitu itu Eropa itu disebut Dark Age ya, belum melalui Renaissance ya, itu tahayul laut banyak sekali. Tetapi umat Islam sudah menulis buku tentang navigasi laut. Saya lupa, ada di buku tulisan orang Inggris itu, saya nggak cantumkan di sini. Ada judulnya dan itulah yang kemudian menjadi buku buku pelayaran. Seperti kalau kita di dalam ilmu kedokteran ada buku Al-Tib ya, punyanya sama Kanun, Al-Kanun, bukunya Ibnu Sina. Itu yang menjadi induk buku kesehatan. Nah, di dalam kelautan navigasi juga itu ada buku dari kita. Jadi betul sekali Pak Luki bahwa memang para pelaut Muslim itu sudah melanglang buana kemana-mana begitu ya. Dan dari kepulauan kita itu juga sudah sampai kemana-mana. Alhamdulillah. Nah, itulah yang kemudian harusnya menjadikan motivasi buat kita untuk kembali reviving ya spirit of lautan itu dengan itu kalau saya tadi itu bahwa kita itu berada pada posisi yang sangat strategis, kita diberi ayat-ayat laut yang luar biasa gitu. Dan sejarah kita masa lalu itu sudah membuktikan jaya. Jadi kita harus kembali ke laut. Saya membayangkan bahwa Indonesia itu nanti akan menjadi negara adidaya maritim kalau kita kembali ke laut. Berdasarkan dari itu, gitu ya. Jangan hanya Singapura saja yang income per kapitanya tinggi. Kita harus membangun another Singapura just beyond the Singapura. Ya, Natuna kita bangun, Riau kita bangun dengan spektakuler gitu ya, sehingga kapal-kapal yang 100.000 tadi itu nggak mampir ke sana semua gitu ya. Ya, ini informasi aja Pak Ustadz, saya ini 12 tahun di kantor kesehatan pelabuhan namanya. Oh gitu Pak. Ya. Dan bahasa terakhir Surabaya. Maksud saya ada share informasi, yang menguasai itu kan bukan non-Islam. Miliardernya pengusaha, terutama yang saya kenal juga di Bali itu, ya maksudnya saya share aja, itu Chinese. Iya. Ya, betul. Awal-awal hanya sewa kapal, Pak Ustadz. Iya. Sekarang dia punya 350 kapal. Masya Allah. Artinya bukan Muslim gitu loh. Nah, Muslimnya jadi tukangnya, jadi pekerjaannya gitu. Itu maksud saya sedih juga melihatnya gitu. Padahal laut tinggal ngambil ya. Iya. Iya. Maka itu memang kita menyedihkan sekali Pak, menyedihkan sekali. Jadi kalau Bapak tahu asas kabotage itu yang harusnya perairan di dalam kita itu harus kapal kita, itu juga masih belum tercapai gitu. Kalau menurut data bilang, oh iya kapal nasional dan kapal kita, tetapi mayoritas kapal itu masih dimiliki oleh asing, yang punya asing gitu. Memang cap stempelnya kapal kita gitu. Yang punya siapa? Bapak ini tadi punya informasi yang bagus sekali gitu ya, bahwa ratusan kapal. Jadi seperti itu. Jadi kalau saran saya adalah kembali kepada Al-Quran tadi. Jadi ya apa? Kita disuruh kok di Al-Quran. Ya walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun.
Kalau kita tidak litabtaghu min fadlihi, kita tidak turun ke laut ya. Kalau kita menyadarinya, ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita telat, tapi insya Allah kita sudah melihat sejarah. Nenek moyang kita sudah berhasil, dan sekarang posisi kita seperti ini. Kalau kita mindset kita rubah, maka dan kembali ke Al-Quran, insya Allah kita bisa. Saya nulis buku pergeseran paradigma ke laut itu karena saya ingin ada memicu ini. Tema ceramah saya di mana-mana tentang ini, Pak, tentang memicu kembali ke laut. Luar biasa. Terima kasih. Berdasarkan Al-Quran gitu ya. Dan Al-Quran tadi itu bukan cuma ngomong surga neraka aja, dosa dan halal begitu tidak, tetapi spektakuler. Di dalam Al-Quran ada 1000 ayat mengenai fenomena alam. 1000 ayat. Dan hanya sekitar 250 ayat mengenai syariah. Gitu. Ini menarik sekali. Dan dalam 1000 ayat itu, Allah sebetulnya bukan cuma mau pamer-pamer gitu aja. Bukan hanya memberi petunjuk untuk kebahagiaan di dunia. Tetapi itu adalah cara Allah memperkenalkan diri. Ya. Jadi sekarang memperkenalkan, karena di ayat itu biasanya ada dalam konteks dalam konteks Asmaul Husna. Jadi dalam rangka memperkenalkan diri Allah sehingga kita itu mensyukuri, meyakini, dan kemudian kita yakhsyallah, kita takut pada Allah. Gitu. Jadi kalau kita membangun peradaban nantinya dengan maritim itu karena lillahi ta'ala, menjadi rahmatan lil alamin. Terima kasih. Pak Luki. Terima kasih. Ya, monggo ada teman yang barangkali masih ingin mendapat pencerahan lebih atau ada yang ditanyakan. Saya boleh, Mas Amor. Oh, Terima kasih Pak Agus, luar biasa Pak Agus. Kalau tadi mendengarkan Pak Agus sampaikan tentang posisi strategis Indonesia di dalam lautan di dunia, saya juga tadi Pak Agus juga sampaikan bahwa jalan rempah dunia kita itu membuat kaya Belanda, ya Pak Agus. Tapi pesan sekarang juga membuat kaya Jepang, membuat kaya negara lain, tapi tidak membuat kaya Indonesia. Bagaimana strateginya selanjutnya, Agus, untuk kedepannya bahwa agar Indonesia itu bisa mendapatkan manfaat meskipun tidak dalam keadaan tidak berdaya sekarang ini ya, secara power kita lemah sekali, kedaulatan juga lemah sekali, dan segalanya lemah gitu. Bagaimana itu Pak Agus strateginya? Terima kasih ya. Iya, baik. Terima kasih Pak. Jadi memang saya sudah lihat posisi kita memang ya income per kapita masih paling rendah, literasi rendah. Kita kalau dibanding-bandingkan itu ada lagu ojo dibanding-bandingkan, tapi kalau kita dibandingkan itu memang kita masih banyak sekali yang belum. Padahal di sisi lain Allah memberikan banyak. Jadi gimana caranya? Saya kalau kembali lagi kepada Al-Qur'an. Jadi Allah menunjukkan misalnya di surat Fatir 44 ya, itu Allah meminta kita untuk melakukan perjalanan keliling dunia. Jadi intinya adalah kita suruh melakukan perjalanan dan menyaksikan bagaimana kejadian orang-orang dahulu yang sukses menjadi bangsa-bangsa yang kuat, ya. Kuat sekali gitu, dan kemudian Allah menghancurkannya. Tapi Allah tidak menyebutkan Allah menghancurkannya, tetapi Allah kalau kita melihat kemana-mana kita bisa melihat ada piramid, ada Tiananmen, ada Kolosium, ada banyak sisa peradaban masa lalu yang luar biasa. Tetapi kemudian itu terhapus. Kenapa? Lalu Allah menyebutkan bahwa Allah lebih kuat dari semuanya itu, dan Allah berkuasa, dan Allah maha berilmu. Jadi kalau dari konteks itu saya bilang kita kalau ke depan mengembalikan lagi dengan berbekal ayat-ayat kembali ke lautan yang banyak sekali tadi manfaatnya ya, kemudian kita menambah ilmu, lalu kemudian kita ingat bahwa Allah itulah yang maha alimun qadir, maha alim, maha berpengetahuan, dan maha qadir.
Jadi kalau kita kembali ke sana, kita harus kembali ke sana dengan ruh dan spirit lillahi ta'ala, gitu, kepada Allah. Gitu. Jadi jangan membangun peradaban adidaya maritim ke depan. Itu yang berdasarkan pada yang tadi itu sudah dicontohkan. Coba lihat, itu bangsa itu kuat-kuat semua. Tapi gitu, sejarah sudah berhabis. Gitu. Tapi peradaban itu bisa saja megah seperti Borobudur. Borobudur itu megah sekali gitu ya. Saya anjurkan untuk lihat Borobudur, untuk pergi ke Borobudur gitu ya. Itu termasuk religi agama, bukan religi agama bahwa kita kemudian menghargai Tuhan kita syirik, tidak. Tetapi kita ketika peradaban itu sudah, ini bangsa ini begitu hebatnya, begitu kuatnya, dia bisa membuat membuatnya aja sudah luar biasa. Kemudian apa yang diabadikan di sana juga mempunyai value. Tetapi mana sekarang peradaban itu? Tidak ada, gitu. Tidak ada, dihapus. Gitu. Buktinya kita hari ini kita rendah sekali. Ada something wrong dengan itu. Gitu. Jadi, maka kita kembali kepada itu tadi, min fadlillah, dengan kepada Allah. Jadi maksudnya bagus, bangsa Indonesia itu harus percaya diri bahwa sebetulnya kita itu benar-benar dalam posisi yang strategis di dunia itu ya. Betul Pak, betul. Jadi secara tadi kalau saya sebutkan di surat Ar-Rahman tadi itu, Marajal Bahraini Yaltaqiyan, di antara dua laut itu, kemudian Allah menantang dengan fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Jadi dengan posisi yang strategis tadi, kalau kita sudah melek, ada 100.000 kapal yang lewat, kenapa kita diem aja? Mata kita kemana gitu? Kita nggak lihat, semua mampir di rumahnya orang lain gitu kan? Kenapa kita nggak Terus tadi Pak Luki bilang kapal-kapal buahnya orang bisa punya kapal, tapi kemana kita gitu? Jangan-jangan ada teman kita yang membelenggu kita untuk maju. Ada peraturan-peraturan kita yang tidak betul gitu ya. Saya sudah sering ngobrol ini. Ada something wrong dengan sistem pemerintahan kita di laut. Jadi kita itu masih darat sentris. Itu kalau sudah ngomong ke tataran yang teknis. Tetapi pada tataran filosofis tadi saya sebutkan bahwa kita harus kembali ke laut seperti itu karena Al-Quran menunjukkan, gitu ya, gitu karena menunjukkannya, dan itu akan menjadi kalau kita menjadi besar, gitu, apakah kita akan menjadi seperti Amerika atau negara yang menjajah negara lain? Insya Allah bisa. Karena kalau dasarnya Al-Quran, aneh nggak bahwa Indonesia ini yang jauh dari tempat turunnya Al-Quran, Indonesia ini adalah orang Islam terbanyak di dunia. Dari segi yang menghafal Quran, kita juga terbanyak. Gitu. Ya, saya Ali Jabir waktu itu bilang ada 85.000 orang penghafal Quran. 85.000 penghafal Quran. Tapi kita harus menurunkan itu, membumikan, kalau istilahnya Pak Quraisy Shihab itu, membumikan Al-Quran itu menjadi satu yang aplikabel dan bermanfaat buat kita. Itu yang belum, itu yang belum. Dan kadang-kadang ditakuti oleh orang-orang lain bahwa nanti kalau Islam itu diterapkan, maka nanti akan ada hal-hal yang potong tangan lah, yang beginilah begitu. Enggak, itu seperti saya sebutkan tadi, ayat-ayat mengenai mengangkat peradaban ini itu adalah ada di dalam Al-Quran. Gitu. Dan sejarah kita masa lalu itu sejarah kita yang tadi itu saya sebutkan, kita mampu, gitu. Kita sudah sampai kemana-mana, nenek moyang kita. Dan hari ini orang-orang kita juga mampu di mana-mana. Saya maaf, saya saya hanya memberi contoh saja bahwa saya di luar juga cukup lama, gitu, bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Dan bahkan misalnya teman-teman kita yang jadi sopir atau jadi tukang batu di luar negeri gitu kan, itu ratusan ribu jumlahnya, mereka juga orangnya bisa mampu gitu ya, di Boeing banyak, di Google banyak gitu, dan kita membantu banyak di luar negeri gitu ya. Luar biasa, bagus. Terima kasih banyak Pak Agus, luar biasa. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Iya, luar biasa. Jadi mungkin salah satunya orientasi seperti food state itu harusnya bukan berorientasi ke darat aja, Pak ya. Jadi harusnya food state karena sumber makanan itu juga melimpah di lautan, harusnya orientasi food state itu juga harusnya
ke laut. Jadi mungkin harus lebih terbuka lagi pikiran dan para ini ya, terutama para pengambil kebijakan dan ini akademis untuk lebih melihat potensi laut yang luar biasa. Betul sekali Bapak. Saya Pak Amor. Jadi kita membangun itu sesuai habitat, sesuai dengan ekologi. Jadi di mana kelebihannya di situ dibangun. Kita jangan berusaha, ya nanti kalau kepeksa kita bisa merubah sesuatu. Tetapi manusia itu, kalau ibaratnya begini, kalau di dekat tanah yang subur di Jawa misalnya, cocok tanam padi, kita tanam padi. Gitu. Tanam padi. Tapi kalau di tempat gambut yang tidak cocok tanam padi, jangan tanam padi. Mungkin Allah sedang menunjukkan tanam yang lain. Gitu. Dan itu nanti ditukar dengan sesuatu. Nah, kita laut tadi itu, yang saya sebutkan, untuk ini contoh saja, menggemukkan udang. Udang itu adalah sekarang dari segi komoditas ekspor hasil laut kita secara dolar itu paling tinggi. Dolar kita paling tinggi ekspor dari udang. Tetapi dari segi volume banyaknya kiloan itu rumput laut, udang di bawahnya. Artinya apa? Artinya udang itu punya nilai yang sangat tinggi sekali. 1 kilogram udang itu bisa antara 50 sampai 150 ribu misalnya. Luar biasa. Nah, kenapa enggak kita besarkan udang banyak-banyak? Kita itu sekarang ranking 4 dan jauh sekali. Enggak sampai 10% dunia udang kita. Gitu kan? Nah, food estate yang Pak Amor sebut tadi itu. Di laut, kalau misalnya bisa dibikin di teluk-teluk kita atau di tempat-tempat garis pantai kita itu terpanjang kedua di dunia. Tapi efektif mungkin yang pertama di dunia. Karena Kanada itu banyak yang tertutup salju. Es di kutub yang nomor 1. Nomor 2 adalah Indonesia. Tetapi semua pantainya terbuka. Ada. Nah, kalau itu dibuat untuk misalnya tambak-tambak dan sebagainya. Udang, tadi saya sebutkan. 1 udang untuk menaikkan bobot udang 1 kilo. Itu hanya butuh pakan. Itu antara yang efisien itu 1, tapi umumnya 2 kilo. Jadi 2 kilo pakan bisa meningkatkan udang 1 kilo. Sedangkan sapi, untuk meningkatkan sapi 1 kilo bobotnya, itu makan 11 kilo biomas, rumput dan lain sebagainya. Bayangin, efisien sekali kan? Sekarang untuk mencapai 1 kilo udang, itu kira-kira hanya 3 bulan bisa dipanen. 3 bulan, 120 hari, 100 hari. Gitu. Tapi untuk sapi, 3 bulan udah bisa kita beli. Belum bisa. Kita nunggu sapi itu sampai bobotnya cukup. Gitu. Nah, jadi kalau mau mengejar ketinggalan kita dalam segi pemenuhan protein, ya supaya tidak stunting, supaya tidak makanan kita tercukupi dengan baik gizinya, ekonominya juga bagus, itu dari lahman torian ini, jadi ikan, udang, dan lain sebagainya. Itu luar biasa, Pak. Nilai ekonominya tinggi, nilai proteinnya tinggi, kebutuhan resources untuk merubah dari dagingnya itu rendah. Jadi sangat eco-friendly. Tantangan yang baik untuk para milenial. Yeah. Untuk mengarah ke laut, karena laut kita sangat-sangat kurang untuk dimanfaatkan secara maksimal. Ya, mungkin ada lagi dari teman-teman karena waktunya juga. Tapi ada di chatnya ada beberapa kawan yang berminat. Oh iya, monggo Pak, segala ada yang. Mas Heri, Mbak Disa, mungkin bisa. Bu Tisa dari Jakarta, mungkin bisa langsung. Kalau nggak ada saya Pak Amor. Terakhir. Ini Mas Agus matur nuwun sedekah ilmunya. Kalau saya melihat lautan itu saya selalu ingat ke kapal Nabi Nuh ya. Iya. Konon kan Nabi Nuh itu sampai sekarang nggak tahu masih debatable kali ya. Itu ada di puncak gunung di salah satu gunung di Turki.
Terus saya bandingkan dengan puncak gunung yang ada di Pulau Hawe tadi, Pak Agus. Ya, artinya kan airnya itu kan dari dulu sampai sekarang itu ada pengurangan air, gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, yang saya dengar air itu di dunia ini selalu tetap. Nah, itu kira-kira larinya kemana itu, Pak Agus? Air dari dulu yang tinggi terus sekarang jadi pendek dengan sampai yang saat ini itu. Kira-kira gimana penjelasan anunya? Iya. Baik, Pak. Ada geologis enggak di grup ini, Pak? Ahli geologi. Enggak ada. Baik, saya geosaintis dan juga geologis, Pak. Jadi saya ceritakan dulu tentang bahwa air laut itu dia memang kalau dalam periode tertentu disebutkan jumlahnya tetap gitu ya. Tetapi sebetulnya selama sejarah bumi ini, air laut itu pernah naik, pernah turun gitu. Jadi kalau sekarang bilang global warming, air laut akan naik gitu, itu sebenarnya dalam sejarah beratus juta tahun dari bumi ini, laut itu naik turun. Laut Jawa itu misalnya, itu 14.000 tahun yang lalu itu adalah lembah yang sangat subur, gitu. Ya, lembah yang sangat subur dengan puncak-puncak gunung seperti ya gunung-gunung yang ada kita, kemudian Pulau Bangka, Belitung itu gunung, gitu. Natuna juga gunung, gitu ya. Itu terus sisanya itu adalah satu dataran lembah yang sangat subur, gitu. Nah, tapi kemudian 13.000 tahun lalu air laut naik, gitu. Ya, maka jadilah Laut Jawa itu sekarang, gitu. Laut Jawa sekarang. Dulu namanya Sundaland, gitu. Dipanggilnya gitu Sundaland. Malah ada yang berteori pusat Atlantis itu dulu di Laut Jawa itu, ya, sebelum tenggelam. Makanya benua yang tenggelam itu Atlantis itu adalah Laut Jawa. Ada yang menyebut begitu. Ada yang sampai menulis beberapa buku. Gitu. Nah, jadi air laut naik turun, gitu kan. Kemudian air laut itu dari mana itu kalau di dalam Al-Quran tentang kapal Nabi Nuh itu disebutkan berhenti di Judi, di satu bukit Judi, gitu namanya. Tapi apakah itu nama Judi ada di Turki, memang di antara Turki Irak itu ada begitu. Tapi fosil kapal yang ada di sana yang dianggap sebagai bentuk itu masih diragukan. Itu bukan kapal, itu bentukan alam biasa. Jadi fosil kapalnya itu masih kontroversi, gitu. Jadi tidak ada yang mengkonfirm, gitu. Tetapi kenyataan bahwa air laut naik turun itu dan banyak itu memang terjadi seperti itu. Jadi misalnya bukan puncak, ya di Gunung Himalaya itu ada fosil-fosil binatang laut, misalnya begitu. Loh, ini kok ada fosil binatang laut di atas Gunung Himalaya? Gimana ceritanya, gitu kan? Atau kita punya gunung-gunung kapur di situ, di Pacitan dan sebagainya, ada marmer dan sebagainya. Ini dari laut ini, gimana ceritanya bisa ke situ? Nah, secara geologis itu mudah diceritakan, mudah dijelaskan. Jadi ada proses tektonik, ada proses sea level rise, sea level drop, dan sebagainya, ada kurvanya. Nah, Al-Quran bagaimana menyebutkan itu? Saya kemarin menanggapi satu tim yang sedang menulis naskah interpretasi tafsir Maudi tentang air, gitu. Tapi mereka menyebutkan masih air itu yang turun dari langit, itu adalah air hujan. Tetapi kalau kita lihat di Al-Quran, kata anzala minas sama'i ma'an itu, ya, bahwa air diturunkan dari langit itu bukan selalu diturunkan dari sahab di antara awan-awan. Kalau di antara awan-awan itu hujan, itu hanya berapa ribu meter kan, ya, dia tidak lebih tinggi dari Gunung Merapi misalnya gitu. Awan berhenti di situ. Jadi di bawah 3.000 meter itu awan-awan begitu. Tetapi ada air yang turun directly dari langit, gitu. Minas sama gitu, dari langit gitu. Diturunkan dari langit. Lalu wa ahyainakum bihil ardu, kalau menghidupkan bumi. Nah, jadi nampaknya
kalau menurut Al-Quran itu ada air yang turun sebagai hujan, ada air yang turun dari angkasa luar. Wallahu a'lam. Air itu dari mana? Kalau sekarang kan ada satu gugusan planet di luar Pluto, di luar solar system kita, yang itu merupakan planet-planet beku, merupakan es debu beku gitu ya. Jadi es ya, komet. Yang sekali-skala dia itu turun masuk ke orbit planet-planet, orbit bumi, dan dia nabrak. Kalau planet misalnya komet Halley itu kan kita tahu ada ekornya gitu kan. Nah, ekornya itu adalah sebetulnya air yang es yang sedang mencair. Jadi dia itu es air sebetulnya. Nah, wallahu a'lam, apakah ini yang kemudian sekali-skala masuk ke bumi lalu menambah volume air? Bisa terjadi seperti itu. Baterai saya habis. Ya. Jadi kalau air itu tetap itu saya masih tanda tanya. Mungkin tetap, mungkin tapi hukum kekekalan energi sekali air itu nempel ke bumi, itu ke bumi nempel dia. Gitu. Kalau dia jauh dari matahari dia jadi es, kalau diputar dan hangat ya maka akan seperti air. Begitu Mas Hendri. Iya, matur nuwun. Ya. Terima kasih. Ini waktunya juga sudah mendekati jam 7. Monggo. Banyak yang mau beraktivitas. Iya, silakan. Ya, untuk informasi barangkali untuk teman-teman untuk kajian ke depan atau minggu depan tanggal 12 Januari Kamis, oleh teman kita Mas Lukman Atmaja. Beliau adalah dosen di TS. Monggo sebelum ditutup. Ya, baik. Terima kasih. Saya pamit. Ya, kalau lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan tadi ada pertanyaan tentang buku. Ya, buku kalau ada bukunya, kalau jika yang judul ini itu saya nggak tahu di Gramedia masih ada nggak. Tapi kan Al-Quran dan Lautan sudah habis. Tapi saya sedang berusaha untuk mencetak lagi. Terus kemudian kalau ada yang mau WA saya silakan. Kalau mau dapat email buku e-booknya ada dalam versi e-booknya. Matur nuwun, lebih kurangnya saya mohon maaf. Oh ya, kalau masih ada yang kurang, next time bisa kita sambung lagi. Jadi waktu lagi, monggo. Ya, Mas Agus. Terima kasih bagus, terima kasih luar biasa. Sambung lagi, Pak. Monggo. Terima kasih luar biasa. Ya, mari kita tutup mungkin pertemuan pagi ini dengan membaca doa kafaratul. Manaka Allahumma bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
عن